Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pengembangan dan penetapan harga produk. Sebelumnya, perkenalkan nama dari kelompok kami, yaitu Lu'lu'ul Fasihah NIM 2150110014 dan Cahya Wulandari NIM 2150110016. Materi yang pertama yaitu pengembangan dan penetapan. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan melalui perbaikan bentuk, penyederhanaan, pembentukan kembali, menambah nilai atau model dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan. Yang kedua yaitu penetapan harga. Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran barang dan jasa. Materi selanjutnya yaitu fungsi harga. Harga memiliki 5 fungsi, diantaranya yaitu sebagai acuan nilai jual suatu barang ataupun jasa. Yang kedua, memudahkan proses jual beli. Yang ketiga, penentu keuntungan bagi penjual atau produsen. Yang keempat, yaitu sebagai acuan konsumen dalam menilai kualitas barang atau jasa. Dan yang terakhir, yaitu menentukan daya beli konsumen dalam pengambilan keputusan. Materi yang selanjutnya yaitu pengembangan produk baru. Menurut Fandi Ciptono, ada 3 strategi dalam pengembangan produk, yaitu strategi peningkatan kualitas, strategi peningkatan keistimewaan produk, dan strategi peningkatan gaya produk. Yang pertama yaitu strategi peningkatan kualitas. Strategi ini merujuk pada peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua yaitu strategi peningkatan keistimewaan produk. Keistimewaan produk terdiri dari atas 4 unsur, yaitu kualitas bahan baku yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan dan pemakaian bagi penggunanya, serta adanya aksesoris tambahan. Yang selanjutnya, strategi peningkatan gaya produk. Nah, strategi ini merujuk pada peningkatan nilai tampilan dari suatu produk, seperti pemilihan warna yang tepat, rancangan desain yang bagus, serta bentuk kemasan yang menarik. Yang selanjutnya, halikan dalam pengembangan produk, yaitu ada tingkat molaritas produk dan percepatan masuknya produk ke pasar. Nah, tingkat molaritas produk ini yaitu tingkatan kekuatan suatu produk yang berhasil di pasaran berdasar pada inovasi dan manfaat atau sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya, percepatan masuknya produk ke pasar. Apabila suatu produk baru yang dibutuhkan konsumen diperkenalkan kepada konsumen lebih awal, belum didahului oleh pesaing lain, maka kemungkinan sukses makin besar. Materi yang selanjutnya yaitu siklus hidup produk atau product life cycle, yaitu merupakan tahapan yang akan kita lalui saat menjalankan strategi pemasaran. Setiap siklus yang akan menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda-beda, sehingga tantangannya pun berbeda di setiap tahapannya. Dengan demikian, diperlukan strategi pemasaran yang tepat untuk setiap tahapan siklus hidup produk. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lu'lu'ul Fasihah. Padanya saya persilahkan. Selanjutnya adalah tahapan siklus hidup produk, meliputi 4 tahapan. Yang pertama, tahap perkenalan. Dalam memperkenalkan produk baru dapat menentukan tinggi rendahnya suatu pendapatan dalam pemasaran, seperti harga dan promosi. Ada 4 strategi yang dapat dipilih. Yang pertama, strategi peluncuran cepat atau rapid skimming. Rapid skimming adalah peluncuran atau launching produk baru dengan harga dan level promosi yang tinggi. Yang kedua yaitu strategi peluncuran lambat atau slow skimming. Slow skimming adalah peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi yang dilakukan. Yang ketiga yaitu strategi penetrasi cepat atau rapid penetration. Rapid penetration adalah peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi yang besar.
Yang keempat adalah strategi penetrasi lambat atau slow penetration. Slow penetration adalah peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi yang dilakukan juga rendah. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan adalah tahap yang bisa dilihat dengan adanya peningkatan penjualan yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah konsumen, adanya pesaing baru, harga bertahan atau bahkan menurun, dan laba yang meningkat. Ada beberapa cara yang kita lakukan dengan siklus hidup produk, yaitu meningkatkan kualitas produk, ciri khas produk, menambah fitur-fitur atau memperbaiki desain. Yang kedua, menambah varian baru dari produk yang sudah ada. Yang ketiga, memasuki segmen pasar baru. Yang keempat, meningkatkan jangkauan melalui channel baru. Yang kelima, gunakan iklan yang menunjukkan nilai atau value dari produk tertentu. Yang keenam, yaitu menurunkan harga agar bisa dijangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya adalah tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan adalah tahapan di mana produsen atau pihak terkait dapat melihat dan menetapkan bahwa penjualan yang dilakukan atau pemasaran meningkat jauh lebih banyak dari sebelumnya. Laba yang diperoleh juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika hal tersebut terjadi, maka langkah yang dapat ditentukan atau langkah yang dapat diambil adalah melalui mode promosi dalam menentukan agresifnya atau untuk mengembalikan kemaksimalan target tertentu. Selanjutnya adalah tahap penurunan. Tahap penurunan ini, penjualan produk mulai menurun dan ditinggalkan oleh konsumen. Jumlah penjualan dan keuntungan yang diperoleh juga menurun dan akhirnya mati. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh perkembangan teknologi, pergeseran selera konsumen, serta meningkatnya persaingan dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal yang harus diperhatikan agar siklus hidup produk dalam tahapan ini tetap stabil. Yang pertama, meningkatkan investasi perusahaan. Yang kedua, mengurangi investasi dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan. Yang ketiga yaitu menjual aset. Strategi yang terakhir adalah strategi dan taktik penetapan harga atau pricing strategy. Kebijakan perusahaan dalam menentukan harga jual produk. Menetapkan harga. Harga merupakan satu-satunya unsur pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Harga dapat diubah dengan cepat sesuai laba yang diinginkan perusahaan. Tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga ada 3, yaitu bertahan. Setiap perusahaan mampu bertahan dalam persaingan ketat dengan menetapkan harga yang terjangkau bagi konsumen atau dengan harga tinggi dan menjamin kualitas produk. Yang kedua, meningkatkan laba. Perusahaan mengevaluasi permintaan dan penawaran jasa dan barang. Jika barang tinggi, harga juga tinggi. Yang ketiga, penguasaan pasar. Perusahaan mampu mengupayakan permintaan barang dan jasa sesuai permintaan dengan harapan bisa menguasai pasar. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah model atau metode yang digunakan untuk menetapkan harga terbaik untuk suatu produk atau layanan. Dapat membantu kita memilih harga untuk memaksimalkan keuntungan dan nilai pemegang saham, sambil mempertimbangkan permintaan konsumen dan pasar. Metode penetapan harga meliputi 4, yaitu yang pertama berbasis permintaan. Suatu metode yang menekankan pada berbagai faktor yang mempengaruhi selera dan kesukaan pelanggan berdasarkan kemampuan dan kemauan pelanggan untuk membeli. Yang kedua yaitu berbasis biaya. Harga akan ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran produk yang ditambahkan dengan jumlah tertentu. Yang ketiga yaitu berbasis laba. Penetapan yang didasarkan pada keseimbangan biaya dan pendapatan.
Yang keempat yaitu berbasis persaingan. Penetapan yang dilakukan dengan mengikuti apa yang dilakukan pesaing bisnis lainnya. Alternatif penetapan harga. Yang pertama, harga mengapung atau skimming price. Harga mengapung adalah memberikan harga yang tinggi agar dapat menutupi biaya dan sekaligus menghasilkan laba maksimum. Atau dengan kata lain, dalam hal ini perusahaan mampu meyakinkan pelanggan bahwa produknya memiliki perbedaan dengan produk sejenis yang dimiliki oleh pesaing. Yang kedua yaitu harga penetrasi. Penetrasi adalah memberikan harga lebih rendah agar tercipta pasar permintaan. Umumnya diterapkan pada kondisi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda produk, dan itu tidak dimiliki nilai simbolis yang tinggi. Jika harga penetrasi ini digunakan, maka akan sangat cocok dan efektif untuk pasar. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.